Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak kita baca kembali dari Mazmur 106, cerita mengenai Musa dan orang Israel. Ya, saya bacakan Mazmur 106 ayat 32, 33, kemudian 34, 35, 36 ya. Sebenarnya sampai beberapa ayat di bawahnya, tapi coba kita baca dulu ya dari ayat 32. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia terledor dengan kata-katanya. Ayat 34. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 35. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Ayat 36, mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Ayat 37 dan 38, mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Lalu ayat 39, mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Lalu ayat 40, maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannya lah mereka ke tangan bangsa-bangsa sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Ya. Dan seterusnya. Nah, apa yang saya mau sampaikan, ya, kita lihat di sini. Orang Israel ini berkali-kali mereka itu berontak ya kepada Tuhan. Kenapa mereka berontak? Karena mereka itu hanya menikmati jawaban doa, keluar dari masalah mereka akibat Musa yang memimpin mereka dari tanah Mesir itu. Musa itu bergaul dengan Tuhan. Setiap ada masalah, Musa yang datang kepada Tuhan. Alkitab berkata kepada kepada Musa ini Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Tetapi kepada orang Israel mereka cuma melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka cuma lihat hasilnya saja. Jadi dengan kata lain mereka ini nggak berubah. Mereka cuma ingin hasil. Tapi mereka nggak mau belajar jalan-jalannya Tuhan. Bagaimana hidup dalam tuntunan Tuhan. Ini sering terjadi ya kadang-kadang kalau di gereja atau mungkin di banyak tempat. Di pelayanan maksudnya, ketika orang datang minta didoakan, ya ada doa puasa, misalnya minta untuk didoakan ada masalah, ya. Nah, yang diharapkan itu masalahnya selesai, dan itu memang nggak salah, itu betul. Tapi setelah itu nggak belajar bagaimana cara hidup seperti yang seharusnya supaya tidak kena masalah itu lagi, ya. Dan selanjutnya malah bisa menjadi tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Ya, ada juga orang-orang yang misalnya sakit ya, didoakan supaya sembuh. Nah setelah sembuh nggak belajar bagaimana supaya tidak perlu kena penyakit yang sama atau bahkan kena penyakit lain. Tentu ada cara hidup yang seharusnya, mungkin soal makanan perlu dibenahi, tapi juga perlu belajar memegang firman Tuhan bahwa Tuhan mau kita senantiasa sehat, ya. Nah, orang Israel ini nggak berubah, mereka hanya mau hasil. Dan akibatnya ketika mereka masuk di tanah perjanjian, ini juga terjadi ya. Bahkan sebelum dalam perjalanan itu kan kadang-kadang kita lihat mereka ini bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan ketika akhirnya mereka tuh minta seorang raja tuh karena mereka melihat bangsa-bangsa lain yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, di ayat 34 dikatakan mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Nah tentunya nggak salah kalau kita belajar dari orang lain, tapi kita perlu lihat bagaimana cara mereka bekerja. Ya, apakah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin kelihatannya berhasil tapi melakukan tipu daya, ya, melakukan manipulasi. Nah, tentu kita nggak bisa belajar cara-cara seperti itu.
Mereka bisa mendapatkan proyek karena nyogok misalnya, ya. Tapi kompetensi mereka nggak pernah diperbaiki. Tentu kita tidak bisa mengikuti cara-cara seperti itu. Lalu ayat 36 terutama ini ya, dikatakan mereka ya, orang-orang Israel ini beribadah kepada berhala-berhala mereka ya. Jadi mereka ini orang Israel belajar mengikuti bangsa-bangsa lain, lalu bangsa-bangsa lain itu bahasa Inggrisnya dibilang tuh Gentiles ya. Mereka punya berhala-berhala dan orang Israel ini ikut-ikutan menyembah berhala bangsa-bangsa lain itu. Akhirnya itu menjadi perangkap bagi mereka. Bahkan di ayat 37 ya, mereka mengorbankan anak-anak lelaki, anak-anak perempuan kepada roh-roh jahat, dan mereka ikuti cara-cara orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, ini hal yang sama juga ya, kalau kita melihat orang lain dalam kacamata kita, pandangan kita nampaknya diberkati, coba ya, kita bisa belajar tentunya, tapi apakah caranya benar? Ya, ada orang-orang yang zaman dulu ya, saya nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak tuh, ya pergi ke tempat-tempat keramat, kemudian taruh sesajen dan sebagainya dengan tujuan bisa mendapatkan kekayaan. Dulu waktu saya masih kecil, masih SD, saya punya tetangga punya pabrik kecap ya. Anaknya sering main sama saya. Ini keluarga kaya luar biasa ya. Itu zaman tahun 70-an. Rumah tempat saya tinggal itu sederhana ya, walaupun ya rumah dinding ya, tapi termasuk sederhana dibandingkan dengan rumah teman saya ini yang punya pabrik kecap ya. Kalau saya main ke rumahnya itu di dalamnya mewah sekali ya, kaya memang, mobilnya banyak di halamannya itu. Saya dulu keluarga belum punya mobil, tapi ini tetangga saya, teman saya punya beberapa mobil. Nah kalau saya main ke tempat teman saya itu ya, teman saya ini punya saudara-saudara ya, punya kakak, punya adik, apa enggak saya lupa ya. Tapi yang jelas dia ada beberapa bersaudara. Di rumahnya itu ada salah seorang kakaknya mungkin yang achterlijk ya. Achterlijk itu anak yang retarded ya, anak yang tertunda pertumbuhan intelektualnya ya. Jadi badannya gede tapi kayak anak-anak gitu ya. Kalau makan perlu disuapin, ada pembantunya khusus yang mengerjakannya, ya. Kemudian perlu, dan kalau dia makan badannya udah gede sih ya. Saya kira kakaknya ya, bukan adik dari teman saya, karena saya masih SD dan orang ini sudah gede ya. Dan nanti waktu dia makan air liurnya tuh menetes ya. Kayak anak-anak umur setahun ya, berapa bulan, tapi badannya udah gede ya, sudah belasan tahun. Nah itu kalau dalam istilah psikologis itu retarded children ya, anak-anak yang tertunda pertumbuhan emosinya, kedewasaannya ya, atau achterlijk ya. Nah itu belakangan saya baru dengar bahwa itu korban tulah ya yang diberikan karena keluarga ini minta sesugihan, apa sesugihannya? Minta kekayaan. Mereka pergi mungkin bertapa atau ke dukun tertentu dan dijanjikan akan menerima kekayaan yang sangat besar, tapi ada salah satu anaknya itu diminta sebagai tulah atau korban. Nah, ini yang terjadi juga di orang Israel pada masa di Perjanjian Lama. Ya, mereka beribadah kepada berhala-berhala dari bangsa lain dan itu menjadi perangkap bagi mereka. Bahkan kalau ingat cerita Nabi Bileam ketika dia diutus ya untuk mengutuk orang Israel, dijanjikan upah ya oleh Raja Moab. Waktu itu orang Israel itu ditakuti sekali. Jadi Raja Moab ya ini mengupah Bileam bin Beor ya untuk mengutuk orang Israel. Karena raja ini percaya nggak mungkin bisa kalahkan orang Israel ini
karena Tuhan menyertai mereka. Jadi Bileam ini diberi upah untuk mengutuk orang Israel. Tapi ternyata Bileam bin Beor ini ya dia ketemu dengan Balak, dan Balak itu adalah raja Moab. Ya. Bileam bilang ini nggak bisa, ini orang bangsa ini sudah diberkati. Tapi Bileam ingin hartanya, upah penenung itu, ya. Jadi dia berusaha berdiri di tengah, ya, dapat duitnya tapi juga nggak melanggar firman Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam pelayanan ini suka terjadi, ya, kita ingin dua-duanya, kita ingin berkat finansialnya, tapi kita juga ingin berkat Tuhan. Ya, nggak salah, memang Tuhan janjikan berkat kok, ya, tapi kadang-kadang kalau nggak hati-hati kita bisa terjebak dalam itu di hati, ya. Kita ingin tanpa sadar kita kompromi jadinya. Karena kita tidak ingin melanggar firman Tuhan, tapi kita ingin juga berkat finansialnya seperti yang dialami oleh Nabi Bileam. Nah, akhirnya bagaimana? Bileam ini memang tidak mengutuk orang Israel, malah dia memberkati karena dia nggak berani melanggar firman Tuhan. Tapi dia kasih tahu Balak, ya, pemimpin orang Moab ini, Balak bin Zivor, ya, raja Moab. Dia kasih tahu, dia beri nasihat, kalau kamu mau kalahkan orang Israel, kamu jangan frontal, kamu berbaur dengan mereka, ayo, ya, bina hubungan dengan mereka, lalu ayo dekati anak-anak laki dan anak perempuan mereka, biar kawin campur di antara kalian, lalu ajak orang-orang Israel ini menyembah berhala yang kalian punya. Nanti Tuhan mereka tuh akan meninggalkan mereka. Nah, kalau udah gitu gampang dikalahkan, ya. Jadi itu yang terjadi, dan itu terjadi memang berkali-kali. Ketika orang Israel tidak memusnahkan satu bangsa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka hidup berdampingan. Hidup berdampingannya mungkin nggak salah, tapi itu mengakibatkan pengaruh, ya, saling mempengaruhi. Ya, bukannya orang Israel ini mempengaruhi bangsa-bangsa lain, tapi sebaliknya. Bangsa-bangsa lain itu, Gentiles itu, mempengaruhi orang-orang Israel, dan akhirnya mereka beribadah kepada bangsa ilah dari bangsa-bangsa lain. Dan itu yang menyebabkan orang Israel akhirnya kalah. Dan itu terjadi berulang kali. Kalau kita pelajari di Alkitab dan juga sejarah dari orang Israel, ketika di kepemimpinan Daud, memang bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa, ya. Kemudian ketika Salomo hidup juga luar biasa. Tetapi setelah Salomo meninggal, bangsa ini kan terpecah, ya. Terpecah, sebagian itu menjadi satu kerajaan tersendiri, ya, Israel, dan sebagian lagi adalah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini cuma ada suku Yehuda dan suku Benyamin, ya, kalau nggak salah. Nah, tapi sisa suku yang lain itu membentuk satu kerajaan sendiri, ya, kerajaan Israel. Mereka terpecah dua. Dan setelah sekian lama, karena berulang kali pemimpin mereka, raja mereka itu raja yang tidak beribadah kepada Tuhan, akhirnya mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, dan akhirnya suatu ketika bangsa Israel ini, ya, kerajaan Israel yang lebih dulu dikalahkan oleh, kalau nggak salah, kerajaan Asyur, ya. Kemudian ditangkap, orang Israel ini dibuang, ya, lalu di tanah mereka ini dibawa bangsa-bangsa lain yang menduduki negeri mereka. Nah, belakangan tinggal kerajaan Yehuda, ya, akhirnya sama juga, ditangkap, ada Raja Babel masuk mengalahkan kerajaan Yehuda, lalu orang-orang Yehuda ini ditangkap, ditawan, dibawa ke Babel. Di antaranya di situ ada Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, tapi negeri mereka diisi dengan bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya mereka kocar-kacir. Mereka identitas sebagai bangsa itu hilang, ya. Nggak tahu berapa lama, ya. Menarik sekali kalau dipelajari bagaimana mereka ini terpencar ke seluruh dunia. Tapi pada tahun 48 tiba-tiba berdiri negara Israel, dan itu memang menimbulkan konflik karena orang Israel merasa itu tanah leluhur mereka. Mereka itu kembali lagi, ya, ke tanah tersebut, dan mereka
menjadi satu negara. Lalu mereka mulai mengumpulkan keturunan mereka dari seluruh penjuru dunia, ya, dari Rusia, dari Afrika, itu keturunan orang-orang Yahudi yang sudah kawin dengan bangsa-bangsa lain. Mereka ajak balik lagi kembali ke tanah tempat leluhur mereka itu ada. Nah, apa yang saya mau sampaikan ya, terjadi berulang kali bahwa pergaulan orang Israel itu dengan bangsa-bangsa lain yang menyebabkan mereka beribadah kepada ilah lain, ya, bukan kepada Tuhan yang telah menebus mereka dari tanah Mesir, itu menyebabkan mereka berkali-kali mengalami penindasan dan selalu terjadi seperti itu, ya. Hari ini kalau misalnya teman-teman pergi ke Israel, ada satu tembok namanya tembok ratapan, ya, itu sebenarnya sisa tembok yang ada, ya, kalau kita pelajari kan Yerusalem itu berkali-kali dikalahkan, dihancurkan, dibakar, bait Allahnya dibakar sampai emas-emas dalam bait Allah itu, ya, meleleh, ya, masuk ke dalam celah-celah bangunan, celah-celah batu, ya. Sampai akhirnya ketika sudah dibakar habis, maka orang-orang itu berusaha mengambil emas yang tersisa, termasuk para tentara yang mengalahkan. Mereka congkel batu demi batu itu untuk mengambil emas yang meleleh, yang masuk di antara batu-batu sisa-sisa bangunan. Jadi itu menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, ya. Sampai batu-batu itu dikatakan tuh dicopot, ya, tidak lagi disusun, ya. Kalau bangunan kan batu demi batu disusun, ini dicopot semuanya. Nah, akhirnya setelah berkali-kali yang belakangan tersisa itu ya tembok yang disebut tembok ratapan itu, ya, Wailing Wall. Kenapa mereka berdoa di situ? Karena mereka terus berdoa, mereka tetap berpikir ada Mesias yang akan datang. Mereka menolak Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jadi ada orang-orang Yahudi yang tetap menjalankan ibadah mereka ribuan tahun sebelumnya. Mereka tetap taat pada Taurat Musa, ya. Mereka jadi orang-orang yang pintar, memang luar biasa. Tapi sebagian dari mereka juga sudah percaya pada Yesus, ya, disebut Yahudi Mesianik, ya, orang-orang yang percaya pada Mesias. Dan mereka ini, ya, juga diberkati. Nah, tapi tradisi mereka itu, mereka berdoa di tembok ratapan itu, mereka menangis, mereka mengucapkan doa mereka, ya. Mereka percaya ini sisa tembok, ya, tembok kota, tembok kalau nggak salah tuh bukan sisa bait Allah, malah tuh tembok kota, ya. Dan banyak orang doa di situ, menuliskan permohonan doa, dimasukkan, diselipkan dalam celah-celah batu tersebut, ya. Itu tradisi mereka. Nah, apakah kita boleh berdoa seperti itu? Ya, nggak ada yang larang, ya, nggak dosa juga. Cuma maksud saya begini, itu kan iman mereka. Nah, kenapa kita mesti ikut-ikutan, ya? Kita bisa datang ke sana, menghormati tradisi mereka, iman mereka seperti itu. Kalau mau doa seperti itu, ya boleh juga, ya, menurut saya nggak salah juga. Tapi jangan berpikir bahwa itu lebih mujarab daripada doa kita di tempat lain, atau doa berdasarkan nama Yesus yang Alkitab ajarkan, ya. Saya beberapa kali ke sana dan memang suasananya luar biasa. Tapi saya percaya doa yang saya naikkan, saya lupa saya doa apa malah di sana, ya, berapa kali. Saya percaya nggak lebih mujarab, ya, karena Alkitab Perjanjian Baru mengajarkan bahwa tubuh kita ini bait Allah, ya. Dimanapun kita berada, Roh Allah bersama kita, bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus. Nah, kita jangan ikut-ikutan untuk melakukan ibadah ritual yang kita kira lebih religius, ya, lebih rohani, tapi itu tidak biblikal, tidak alkitabiah bagi kita orang-orang yang hidup di dalam Perjanjian Baru. Kalau punya kesempatan ke Israel, bagus sekali, itu negeri bagus luar biasa, ya. Beberapa kali saya datang, ya, terharu bisa menginjakan kaki di sana. Ayo percaya, jangan hanya sekali, 2 kali. Ya, kalau Tuhan kasih kesempatan, ayo bisa ke sana, ya, berdoa, tanya Tuhan, tapi juga belajar percaya. Bukan berarti kita menjadi lebih rohani kalau sudah ke sana. Kalau enggak Tuhan yang menyertai kita, ya enggak ada gunanya, ya. Tapi kalau Tuhan menuntun, nikmati
anugerah Tuhan ya bersama-sama. Jadi ya kita boleh datang nikmati semuanya, tapi kita perlu lihat setiap tindakan kita, apalagi ibadah kita, apa dasar firman-Nya dalam perjanjian baru. Ya, jangan ikut-ikutan tapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya, jangan seperti orang Israel di zaman dulu, ya mereka ingin beribadah seperti bangsa-bangsa lain, padahal Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang melepaskan mereka dari tanah perbudakan, yang menjanjikan masa depan yang cerah, yang merupakan Tuhan pencipta alam semesta ini. Ya, mestinya mereka fokus ikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dan akhirnya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ya, itu hal yang perlu kita perhatikan. Dan ada banyak janji yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya. Di perjanjian baru ini segala berkat rohani sudah diberikan kita di dalam Kristus Yesus ya. Mari nikmati itu dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin.